Desa misterius di tengah perairan Kalimantan. Misteri Laut Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita Channel, di mana kisah-kisah horor terbaik dari penulis terbaik ada di sini. Oke, masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bang Beben atau Ahmad Ben Bella. Misteri di Laut Kalimantan. Yang mana dari hari ke hari makin seru aja nih. Perjalanan seorang keli, pemuda asal Surabaya yang ternyata berasal dari tanah Kalimantan untuk mencari keberadaan ibu dan juga adiknya yang bernama Ajeng. Nah sekarang keli ini udah ada tuh di satu pulau misterius yang ada di tanah Kalimantan. Bagaimanakah kelanjutannya? Apakah yang dialami Clay di pulau itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke tanah Kalimantan. Aku menarik nafas, masih terpaku pada patung besar itu. Wujudnya benar-benar tak wajar. Terbuat dari kayu ulin berwarna hitam pekat, seperti manusia berdiri tegak. Hanya saja sosok itu bukan manusia. Lengkung kepalanya terlalu aneh dan seram, lengannya terlalu panjang. Sepasang sayap di punggung membuatnya tampak seperti makhluk dari tempat lain. Bukan dari bumi, bukan pula dari sesuatu yang kukenali. Jangan risau, itu hanya berhala, ucap Ajeng lembut, berusaha menenangkanku. Suaranya hampir tenggelam dalam keriuhan. Itu dewa yang tidur di dasar laut. Lanjut Ajeng lagi. Aku menelan ludah, mencoba berpaling, namun entah kenapa aku tetap terpaku. Berhala itu seolah selalu mengawasi meski tak bergerak, tak bernyawa. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang terasa hidup. Auranya sulit kugambarkan, terasa begitu mengintimidasi sekaligus menjanjikan perlindungan. Getaran aneh terasa menjalar ke seluruh badan, dari telapak kaki hingga tengkuk terasa hangat. Riuh suara orang-orang telah sepenuhnya senyap. Aku diturunkan dari usungan secara perlahan tepat di depan tangga kayu yang panjang. Di hadapanku berdiri sebuah balai besar berbentuk panggung kayu dengan atap dari ijuk. Bangunannya menjulang, ditopang tiang-tiang besar tanpa dinding satupun. Di ujung tangga, dua orang nenek berdiri menunggu. Kulit mereka keriput, putih bersih, terawat. Sedangkan sorot mata mereka tajam. Meski usia telah uzur, jelas sekali mereka tak ringkih sama sekali. Seorang mengenakan kain biru tua, sedangkan seorang lagi mengenakan kain hijau terang. Keduanya begitu anggun, penuh karisma. Mereka bergeming menatapku dengan senyum tipis mengembang. Ayo, kamu sudah ditunggu, celetuk Ajeng. Aku menoleh, lalu mengangguk. Aku meniti anak tangga setapak demi setapak, sembari terus mencerna maksud semua ini. Sesampainya di ujung, kedua nenek itu lantas mencium lembut pipi dan keningku bergantian, seperti ciuman lembut orang tua pada anaknya yang telah lama pergi. Selamat datang, akhirnya kau kembali, ujar seseorang dari mereka. Sesudah itu, suasana terasa kian asing dan ganjil. Senja sore itu mendadak jadi riuh. Di tengah debur ombak dan tiupan angin pantai,
Musik tradisional bergema, tetabuhan berdengung, kecapi mengalun, dan seruling melengking. Semua orang larut dalam pesta di balik aroma tuak yang menyengat. Lantai-lantai balai bergetar, orang-orang tenggelam dalam tarian aneh, tak peduli pria atau wanita, remaja atau dewasa, mereka bergerak melingkar beraturan, suara tawa mereka bersautan riuh rendah. Seorang perempuan muda menarik tanganku, menyeretku ke tengah. Aku berusaha menolak, tapi pengaruh tuak di daraku terlalu kuat. Tubuhku bergerak alami, mengikuti irama yang tak kupahami. Disinilah keanehan mulai terjadi. Wajah orang-orang terlihat samar, suara tawa terdengar seperti bisikan. Langkahku terhuyung, kepalaku terasa berat, aku ambruk di lantai tanpa merasakan sakit. Aku mencoba bangkit, tapi terasa lumpuh. Sekejap gema musik terhenti, keadaan mendadak kening. Wajah-wajah asing mengerumuni. Dia sudah siap? Tanya seorang wanita muda. Belum waktunya, jawab yang lainnya. Kerumunan itu menyingkir. Kala nenek berbaju biru mendekat. Di tangannya ada mangkok yang terbuat dari tengkorak manusia. Asap tipis mengepul dari dalamnya, mengeluarkan aroma wangi garu bakar. Tanpa banyak bicara, dia melakukan gerakan aneh. Tengkorak itu diangkat tinggi, lalu diputar perlahan di atas tubuhku. Bibirnya komat kamit, tapi tak terdengar jelas apa yang diucapkan. Asap dari mangkuk tengkorak itu makin tebal, turun pelan ke wajahku. Mataku perih, tapi tak bisa menghindar. Tanpa sadar, ketakutan menjalariku, nafasku sesak. Aku hanya bisa menatap langit-langit balai yang perlahan seperti mulai berputar. Lalu aku merasakan ada yang janggal. Ya, ada sesuatu yang menggeliat di perutku, seperti seekor binatang kecil yang bergerak di bawah kulit. Semakin lama, gerakannya semakin kuat, merambat ke dada, lalu ke tenggorokan. Tubuhku kaku, ada yang hendak keluar dari badanku. Belum waktunya, ujar si nenek. Sebentar lagi. Pelan, sakitku mulai mereda. Namun keanehan tak lantas berhenti di situ. Beberapa orang perempuan itu menaruh tandu yang tak lazim persis di sampingku, sebuah tandu yang sepenuhnya terbuat dari potongan batang pohon pisang. Beberapa potong kayu dengan ujung tajam mencuat keluar dari sisinya. Tanpa bicara, tubuhku diangkat lalu dibaringkan di atas tandu itu. Ajeng, giliranmu, tutur si nenek. Ajeng mengangguk, mendekat perlahan. Ia berjongkok di samping, lalu mengeluarkan sesuatu dari balik punggungnya. Sebuah belati. Aku terenyak. Ajeng menatapku dingin. Belati itu diangkat rendah, lalu menghujam begitu saja. Aku ingin berteriak, tapi lidahku keluh. Aku memalingkan wajah. Orang-orang yang tadi ramai telah lenyap. Entah kapan mereka pergi, hanya tersisa sekelompok perempuan ini. Ajeng mengangkat belati ke atas. Terdengar suara sobekan kain. Bajuku tersayat bersih dari leher hingga ke perut. Selanjutnya, celanaku disayat perlahan. Pada akhirnya, aku benar-benar telanjang bulat. Si nenek kembali bertingkah ganjil. Sebuah ember berisi beragam bunga tergeletak di sampingnya. Tenanglah, semua akan berlalu, bisiknya. Tangan dan kakiku diikat ranting muda daun kelor, sehingga badanku benar-benar terkunci. Si nenek perlahan menyirami tubuhku dengan air, sementara wangi bunga kian menyengat. Aku mulai kejang, terentak-entak di atas tandu gedebok pisang. Sesuatu kembali bergerak di perutku, terasa menggeliat hendak merobek dada. Tubuhku menegang, melengkung seperti busur. Kurasakan urat leherku tertarik sementara mataku terbuka lebar, seakan hendak melompat. Nafasku tersengal, tak ada udara yang masuk. Aku ingin menjerit, tapi tenggorokanku tercekik. Rasa sakit itu
Sulit ku gambarkan, benar-benar menyiksa. Setelah hentakan, nyawaku terasa ditarik paksa keluar. Aku merasakan tubuhku terlempar ke tengah laut yang bergolak. Aku hampir tenggelam, terombang-ambing di tengah gelombang yang bergemuruh. Cipratan air menampar wajah, masuk ke mulut, membanjiri paru-paruku dengan air asin yang dingin. Aku benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi. Mungkin saja aku berada dalam keadaan setengah sadar. Kemudian ada sesuatu yang tiba-tiba muncul, sangat mengerikan. Air laut berhamburan saat sosok itu perlahan naik ke permukaan. Mula-mula kulihat bayangannya hitam dan menjulang. Lalu kepalanya melesat di antara buih gelombang. Matanya besar seukuran perahu, menyala seperti api yang membara. Kulit wajahnya lembab dan berlendir, dipenuhi sungut serangga yang menjuntai seperti belalai. Aku tercekat. Sosok itu memiliki wajah seperti gurita. Tentakel di dagunya menggeliat ke sana kemari menghalau ombak. Lalu bahunya perlahan terangkat seiring ombak yang semakin liar. Langit bergemuruh, kilat dan petir saling menyambar, tetes hujan jatuh begitu deras seperti peluru. Tubuh raksasa itu semakin tinggi, seakan tak habis-habisnya menjulang dari dasar laut. Sepasang sayap di punggungnya mulai membentang menutup langit. Aku terdiam, membeku menahan gigil. Entah makhluk apa yang kulihat, entah setan, entah iblis, atau dewa kuno. Ketuluh, desisku tak percaya, sesuatu yang kuno penghuni dasar laut. Karuan, aku merasa makhluk ini memiliki kekuatan yang sangat jahat. Aku berbalik, hendak berenang menjauh, namun gelombang yang kencang segera menggulungku, menyeretku jauh ke bawah permukaan air. Tubuhku terpelintir, hempas ke sana kemari dalam arus yang liar. Kurasakan dadaku sesak, pandanganku kabur dan tenagaku habis terkuras. Aku meluncur deras ke bawah permukaan yang gelap, dingin dan mengimpit. Realitasku kacau, aku sudah tak bisa lagi membedakan batas antara mimpi dan kenyataan. Kemudian terdengar suara gemuruh air. Aku terlempar kembali ke tengah balai. Perasaanku berkecamuk, kebingungan menghantam nalar. Kulihat para perempuan yang tadi mengerumuniku masih di situ. Nanti dulu, ada yang berubah. Wajah mereka pucat memendam resah. Jelas sekali mereka sedang ketakutan. Terdengar suara yang asing menggema dari mana, seperti suara raungan kerbau dari kejauhan. Suara itu melengking dan menyayat, kecuali si nenek. Semua perempuan muda itu diam gemetaran. Jangan risau, ia hanya hendak menyapa anaknya, ujar si nenek. Suara itu hilang, kemudian berganti keheningan, benar-benar hening. Angin tak berembus, udara seolah membeku, tak ada suara gemerisik daun atau debur ombak dari pantai, hanya ada gumaman samar. Tubuhku terkulai tanpa tenaga, kurasakan mataku berair. Si nenek lekas mengusapnya. Aku gemetar, ternyata air itu bukanlah air mata. Warnanya merah kental menetes dari sudut mataku. Si nenek mencuci jemarinya yang berlumur darah ke dalam ember. Dia lantas menoleh, memberi isyarat dengan anggukan kepala kepada adikku. Sebuah kain berwarna putih dibentangkan menutup tubuhku yang terbuka. Si nenek kembali mengangguk. Tandu segera digotong menjauhi balai. Aku hanya bisa pasrah tanpa berbuat apa-apa. Sesudah menuruni tangga, aku ditandu menyusuri jalanan desa. Langit telah sepenuhnya gelap, tertutup awan hitam yang menggumpal. Suara langkah-langkah kaki di atas tanah berpasir berderap pelan di tengah sunyi. Aku melirik. Desa ini telah sepi, seolah tanpa penghuni. Semua pintu tertutup rapat, jendela-jendela diganjal kayu. Cahaya temaram dari dalam rumah berpendar dari balik celah-celah papan. Langkah terhenti, tandu diturunkan di depan rumah paling ujung. Ajeng melangkah pelan,
Membuka pintu, para perempuan itu mengangkat tubuhku dari tandu, lalu membawaku melewati ruang tengah yang sempit. Rumah ini ternyata tak berlantai, langsung beralaskan pasir pantai. Di dalam sebuah kamar, aku dibaringkan di atas ranjang kayu. Satu persatu mereka pergi, menyisakan Ajeng yang menatapku nanar. Ajeng ambruk di dadaku, tangisnya berurai. Seharusnya kau tak usah kembali, Mas. Bisikan lirih. Berminggu-minggu aku terkulai di ranjang. Aku menderita demam yang aneh. Suatu ketika, aku menggigil bukan main. Berlapis-lapis selimut tak mampu menahan dingin. Gigiku sampai bergemelutuk hebat, namun kondisi bisa berubah sekejap. Aku merasakan panas di sekujur badan, bak sedang dipanggang di atas tungku raksasa, benar-benar mengerikan. Bahkan berat badanku menyusut drastis, hanya tersisa tulang membungkus kulit. Kala menatap cermin, aku benar-benar tak percaya badanku tak ubahnya gelandangan yang tak makan bertahun-tahun. Terlalu ekstrim. Pipiku cekung seperti pemadat. Kelopak mataku hitam bagai pecandu, bibirku kering, wajahku kusam serta rambutku masai. Aku bahkan tak mengenali sosok itu jika Ajeng tak mengingatkan. Jika senja berganti malam dan malam berganti pagi, aku selalu terduduk gelisah. Entah kenapa aku merasa takut di saat-saat seperti itu. Aku merasa makhluk dari laut itu hadir di hadapanku, meski hanya terdengar dengus suaranya yang menyeramkan. Jika sudah begitu, aku berusaha tetap waras. Sekuatnya aku meyakinkan diri bahwa suara-suara itu hanya sekedar desir ombak dari laut yang terbawa angin. Meski aku tahu semua bukanlah hayalan, semua adalah kenyataan wujud kengerian yang berasal dari laut dalam yang gelap dan juga dingin. Sekurun itu, Ajeng selalu setia menemani, merawatku penuh kasih sayang, layaknya seorang adik kepada kakak. Beberapa kali kujumpai ia meneteskan air mata. Kutanya kenapa, ia hanya tersenyum. Aku tahu dia sedih. Perihal keadaanku yang mengenaskan, aku ringkih dan rapuh. Lalu kudesak ia terkait keberadaan ibu. Ia justru tertunduk. Ibu sudah meninggal, Mas. Sudah setahun yang lalu. Tuturnya lirih. Karuan saja hatiku rontok. Semua keganjilan dan kegilaan yang kulewati selama ini tentu saja untuk bertemu ibu. Selain Ajeng tentunya. Kabar itu bagaikan sebongkah batu raksasa yang diletakkan di dadaku. Terasa sesak dan sakit. Hari itu aku rapuh serapu-rapuhnya. Mataku berkaca-kaca dan bibirku bergetar. Tapi ibu sudah tenang di sana. Lanjut Ajeng. Di sana? Di mana? Di mana makamnya? Ajeng menggeleng. Kami tidak pernah mengubur mayat di sini, namun dikembalikan ke asalnya. Asalnya? Aku tidak mengerti. Ke laut. Kami hanyutkan mayatnya ke laut. Aku menatapnya beberapa saat tanpa tahu harus berkata apa. Bagaimana kabar ayah? Tanya adikku, matanya berbinar. Jelas sekali ia rindu ayah kami. Ayah juga telah meninggal dunia setahun yang lalu. Gantian. Kini Ajeng yang mendadak sedih, senyumnya seketika pudar. Kepalanya tertunduk, jemarinya mengepal di atas lutut. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya, hanya bungkam. Untuk beberapa saat, kami berdua terdiam. Kapan, Mas? Tanggal berapa dan bulan berapa? Tanyanya lagi. Kujawab saja meski tak mengerti apa maksudnya. Mendengar perkataanku, Ajeng terbelalak. Ia seakan tak percaya apa yang kuucapkan. Ia bertanya sekali lagi dan kujawab. Sekali lagi ia terdiam, wajahnya bertambah pucat. Ada apa? Apa yang salah? Selidiku. Ajeng menatap jendela. Cahaya matahari memapar wajahnya yang hitam manis. Ia lantas menoleh, menatapku getir. Itu hari yang sama sewaktu ibu dilepas ke laut. Sewaktu ibu dihanyutkan bersama rakibnya lalu digulung ombak yang seketika menghitam. Aku terperanjat.
Aku hendak bangkit tapi tubuhku terlalu ringkih. Itu pasti kebetulan, bentakku. Ajeng lekas menyangga. Tidak ada yang kebetulan. Dua kematian, dua tempat berbeda, namun waktunya sama. Ini bukan perkara main-main, Mas. Para patih pasti telah menanti semua ini bertahun-tahun. Aku menelan ludah. Para patih. Shh. Ajeng memberi isyarat telunjuk di mulut. Ajeng bergegas bangkit ke arah jendela. Ia celingak-celinguk sebentar, lalu mengunci jendela itu rapat-rapat. Jelas sekali, ia takut ada yang mencuri dengar. Sesudah itu, ia terburu kembali duduk di tepi ranjang. Jangan terlalu keras. Bisik gugup. Kujelaskan seperlunya saja ya. Pulau ini dipimpin oleh Patih Telo. 3 orang patih, semua perempuan. Selalu begitu sejak ratusan tahun yang lalu. Mereka sudah menjaga tatanan desa ini sejak lama. Mereka yang mengatur segalanya. Aku mengatur nafas, mencerna setiap ucapannya. 2 orang nenek tempo hari yang menyambut. Mereka itu patih. Ajeng mengangguk. 1 orang lagi di mana? Sakit parah, sama sepertimu, sama seperti mendiang ibu. Aku menahan nafas. Ibu juga sakit seperti ini? Ajeng mengangguk pelan. Panas dingin tak menentu, kurus kering seperti ikan asin. Ya, sama seperti mendiang ayah, desisku. Itu artinya, aku juga akan segera mati. Menyusul ayah dan ibu. Ajeng diam tertunduk lesu. Aku harus segera pergi dari tempat ini, Jeng. Kau dan aku, kita harus menjauh dari tempat ini seperti yang dilakukan Bapak dahulu. Ajeng menggeleng, jelas sekali ia putus asa. Tidak ada jalan keluar, Mas. Selamanya kita terkurung di tempat ini. Inilah takdir kita. Kita harus menanggung kutukan itu di dalam darah kita. Menjadi makanan agar makhluk itu tidak lagi bangkit dari tidurnya. Agar dia tetap diam di dasar samudera yang gelap. Aku tercenung menatap wajah adikku yang terlihat kehilangan harapan. Aku mendengar suara di luar kamar. Suara orang berbincang serta suara Ajeng yang meninggi. Sesudah itu kudengar ia terisak. Tak berselang lama, Ajeng membuka pintu, melangkah masuk diiringi 2 orang nenek tempo hari. Mas, kamu akan segera disembuhkan, ujar Ajeng dengan senyum agak dipaksakan. 2 nenek itu mendekat. Seorang yang selalu memakai baju biru angkat bicara. Maaf, baru bisa menjenguk, nak. Ucapnya pelan, lirih, penuh wibawa. Perkenalkan, aku Nyai Tamiang. Di sebelahku panggil saja Nyai Lawin. Kami berdua adalah patih di pulau ini. Seorang lagi Nyai Ongko sedang terkulai di atas ranjang, menderita sakit sejak setahun lalu, seiring kematian dari ibumu. Aku hanya diam, tak sanggup bicara banyak. Aku justru terpaku dengan cara mereka berpakaian tak lazim. Seorang selalu mengenakan pakaian longgar berwarna biru, seorang lagi berwarna hijau. Kain katun itu menjuntai ke lantai persis semacam jubah. Menurutku, cara mereka berpakaian itu agak dilebih-lebihkan, semacam pendeta aliran sesat ketimbang para petinggi. Si nenek berpakaian serba hijau, Nyai Lawin, rupanya menangkap kegamanganku. Ia tersenyum kecil dan bicara dengan nada dilembutkan. Kami berpakaian seperti ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini warisan sejak zaman leluhur. Setiap patih selalu mengenakan warna yang telah ditentukan. Biru untuk laut, hijau untuk hutan, dan satu lagi merah yang disandang Nyai Ongko. Aku mengangguk meski tak terlalu memahami. Bagiku, tetap saja tingkah mereka mencurigakan, apalagi sesudah perbuatan mereka tempo hari terhadapku. Tubuhmu telah bersih dari pengaruh luar. Nyai Ongko sepakat untuk segera memberimu penawar. Tepat tengah malam, kami akan datang menjemputmu, sambung Nyai Tamiang. Tepat tengah malam, sekelompok perempuan muda datang menghampiri. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini mereka memakai seragam pakaian serba putih, pakaian ritual. Mereka menatapku dingin tanpa sepatah kata. Seorang perempuan mengeluarkan pisau, merobek seluruh pakaianku. Aneh,
Tubuhku benar-benar lumpuh. Beberapa orang lagi bergerak cepat membungkus tubuhku dengan kain putih. Kini keadaanku tak ubahnya mayat yang telah dipocong. Aku hanya bisa merintih tertahan saat diangkat perlahan ke atas tandu dari kedebok pisang yang beralaskan kain bahalai. Sesudah itu, mereka menggotong tandu itu keluar dari rumah. Kulirik Ajeng turut mengiringi, seraya menggigit bibir. Kami melangkah di tengah malam buta, menyusuri jalan desa yang sunyi. Angin pantai berembus kencang, membawa gemuruh dari laut. Di depan, seorang perempuan membunyikan lonceng. Setiap beberapa langkah, seolah peringatan agar ritual aneh ini tak ada yang mengganggu. Setiap lonceng itu berdenting. Aku merasa berada di dunia lain. Suasana benar-benar asing meski hanya beberapa saat. Dunia seakan berubah. Udara mendadak hampa dan gemuruh laut seketika senyap. Aku seakan terhisap ke dalam dunia yang begitu asing. Atap-atap rumah penduduk juga terlihat meruncing, sedangkan pohon-pohon kelapa menjadi miring ke satu titik. Benar-benar asing. Bumi seakan mengerucut. Aku semakin tak nyaman kalau menatap langit. Bulan purnama terlihat begitu menyeramkan, terlihat lebih besar dari biasanya. Di sekelilingnya, awan hitam menggulung seperti bulu domba. Aku tercekat menahan nafas. Ternyata yang kulihat bukanlah bulan yang sedang purnama, namun mata raksasa yang mengintip dari langit, hanya diam tak bergerak, mengawasi dari kejauhan. Semua keanehan itu lenyap kala gema lonceng menghilang di sapu angin laut. Namun keganjilan itu selalu kembali tiap denting lonceng berikutnya terdengar. Beberapa kali aku mencoba bertanya kepada Ajeng mau dibawa kemana, tapi ia bergeming. Hanya kudapati matanya yang berkaca-kaca. Nyala api lilin yang ia genggam bergoyang-goyang dan nyaris padam. Sekuat tenaga ia menutupi dengan tangan agar api itu tetap bertahan. Berbagai pertanyaan bergelayut di kepalaku, tapi semuanya bungkam. Kami melewati berhala yang berdiri gagah di tengah desa, lalu berbelok di tengah antara rimbun pohon kelapa. Di kejauhan, cahaya obor berpendar di antara kegelapan. Tak ada berapa, mataku menatap obor-obor itu dipasang di atas pasir pantai beberapa jengkal dari batas terjangan ombak yang menyapu pasir. Langkah-langkah para pengangkut tandu terus menuju ke sana, dan tak kenapa dadaku kian terasa sesak. Peluh membanjiri tubuhku meski malam sangat dingin. Langkah itu terhenti, disambut dua orang nenek sore tadi, Nyai Tamiang dan Nyai Lawin. Tandu diturunkan hati-hati, diletakkan persis di samping sebuah lubang yang besar berukuran persegi layaknya liang kubur. Nyai Lawin memberi isyarat. Sebagian pengusung berlompatan ke dalam liang, sedangkan sebagian lagi bertahan. Nyai Lawin dan Nyai Tamiang berdiri rapat, melantunkan mantra-mantra suci yang bikin bulu kuduk merinding. Mantra itu terdengar magis, sekaligus menganyutkan. Wangi kayu garu bakar semerbak menyebar ke segala penjuru pantai. Ajeng mulai menangis sewaktu tubuhku dibopong perlahan ke dalam lubang. Pada akhirnya, badanku yang ringkih diletakkan di dasar liang. Pasir yang basah terasa sangat dingin di punggung. Para pengusung lekas kembali ke atas, meninggalkanku yang terbaring lemah tanpa tenaga. Aku tercekat, merasakan ada yang mengganjal di sisi kanan. Aku menoleh, lalu terbelalak. Di sebelahku terbujur seonggok mayat perempuan tua dengan kulit sangat keriput. Aku panik tapi tak berdaya. Aku mencoba berteriak sekencangnya, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Mulutku hanya terbuka tanpa mampu mengeluarkan bunyi, bahkan merintih pun tak bisa. Mayat nenek itu terpejam, rambutnya panjang sepinggang, kain putih bersih menutupi dada hingga mata kakinya yang dingin. Kain itu hanya diselimutkan di tubuhnya yang telanjang, bukan dibungkus seperti keadaanku.
Namun ada yang janggal. Kulihat dadanya bergerak pelan, kembang kempis seperti orang sedang bernafas, seolah ia belum benar-benar mati. Aku terperangah, matanya terbuka pelan, menatap kosong ke langit malam, lalu perlahan ia membuka mulut seakan hendak menyampaikan sesuatu. Air liurnya mulai menetes. Nenek itu mulai mengeluarkan suara seperti sapi yang sedang digorok. Bau busuk menyeruak, seperti bau tumpukan mayat yang membusuk berhari-hari. Aku terenyak. Nenek ini rupanya belum mati. Ia sedang sekarat sama sepertiku dan ia mulai berbisik. Namun, belum jelas kata yang ia ucapkan, tumpukan pasir telah lebih dulu menutupi wajahnya. Lalu giliranku, butir-butir pasir masuk ke hidung dan mulut. Aku gerakan kepala sebisanya. Tumpukan pasir berjatuhan dari wajah. Cepat kerjakan sebelum pasang semakin naik, seru Nyai Tamiang. Di atas liang, di antara temaram cahaya obor, kulihat para perempuan muda itu tengah menggenggam skop dengan tangan gemetar. Mereka panik, mulai mengubur kami dengan tergesa. Wajah mereka gelisah, seakan dikejar waktu. Suara skop mencungkil pasir beradu dengan deburan ombak yang bergemuruh tanpa henti. Butiran pasir terus berjatuhan membentuk timbunan di tepi liang. Ajeng tersungkur menatapku. Dia menangis kencang hingga baunya berguncang. Dua orang nenek tadi masih saja bersenandung menatapku dengan dingin. Tubuhku kian terhimpit. Tumpukan pasir makin menggunung dan akhirnya benar-benar memendamku dan nenek di sebelah seutuhnya. Dalam kegelapan, kurasakan detak jantungku kian melambat, dadaku sesak, telingaku berdengung, kemudian terdengar gemuruh bumi seakan bergoncang. Lantas terdengar suara-suara aneh, semacam suara manusia yang sedang disiksa dengan kejam. Suara itu melengking, meraung, menjerit. Suara itu terasa mendekat dan semakin dekat, benar-benar dekat. Lalu kudengar ada yang menggebrak. Tumpukan pasir mulai luruh. Badanku seketika terasa ringan. Hanya ada sedikit pasir yang menempel di wajah. Kubuka mata. Cahaya matahari menyilaukan. Langit biru terlihat cerah dengan sekumpulan awan tipis yang pucat berarak. Kulihat wajah para perempuan muda itu tersenyum lega. Sementara Ajeng langsung berhambur meraihku. Beberapa orang lekas membantu menarikku keluar dari lubang yang porak-poranda. Aku terheran, tak memahami apa yang terjadi. Rasanya aku tidak sampai 1 menit tubuhku dikubur di dalam pasir. Aku berbalik. Lubang tempatku dikubur tadi telah kosong melompong. Hanya ada tumpukan pasir yang berantakan. Si nenek yang terbenam di sampingku telah lenyap. Akan tetapi kebingunganku segera terjawab. Nenek itu telah berdiri di samping, mengenakan pakaian serba merah. Wajahnya terlihat cerah, sorot matanya meneduhkan. Dia mendekat, memelukku, mengecup keningku dengan lembut. Akhirnya kau kembali, cucuku. Takdir akan terus memanggilmu ke tempat asal. Ragamu telah sepenuhnya siap menerima perjanjian itu, ucapnya seraya membelai pipiku lembut. Aku hanya diam. Suaraku bergetar. Kudapati badanku telah pulih seperti semula, tak lagi kurus dan ringkih seperti orang menderita kelaparan menahun. Perlu beberapa waktu bagiku untuk menyadari bahwa ini semua mimpi. Nenek itu, Nyai Ongko, menatap laut dengan sorot mata dingin, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di sana, sesuatu yang sangat ia hormati sekaligus ia takuti. Semua orang terpana, ikut menoleh ke arah laut yang terlihat tenang. Hanya Ajeng yang kudapati menatap dengan ngeri. Mandikan dia, biarkan laut membasuh tubuhnya, tambah Nyai Ongko. Entah berapa lama aku bermukim di desa ini. Mungkin sebulan, bisa juga 6 bulan. Aku tak ingat pasti. Hari demi hari akan berjalan lambat. Namun satu hal yang tak bisa dibantah, aku merasa betah.
Belum pernah kurasakan kebahagiaan dan kedamaian seperti ini. Pulau ini seakan memberi ketenangan yang tak pernah kutemukan. Kehidupan di desa ini memang terlihat asing, jauh dari peradaban modern. Semua serba sederhana, orang-orang hidup dengan keadaan sekedarnya. Akan tetapi, kesederhanaan ini menawarkan suatu kenyamanan yang tak dapat kutemukan sebelumnya. Tak ada hiruk pikuk sosial media, tak ada yang berkelahi demi sesuap nasi, atau orang saling jegal demi jabatan dan posisi. Semua kehidupan berjalan teratur, di bawah kendali Patitelo, meski sepertinya mereka tidak tinggal di desa. Mereka hidup menjauh dari keriuhan, menenangkan diri di balik rimbunnya hutan. Konon, mereka mengambil sebutir kerikil setiap matahari terbit, lalu menyusunnya menjadi satu. Begitulah cara mereka menghitung hari di tempat ini. Para Patitelo hanya akan datang ke desa jika ada keperluan mendesak atau hal penting yang hendak disampaikan. Kendati begitu, bisa dibilang keadaan di desa adalah surga kecil dalam versi dunia nyata. Semua orang selalu punya sesuatu untuk dimakan, rumah untuk berlindung, dan pakaian untuk menutup badan. Semua bergerak dalam kehidupan gotong royong dan saling mencukupi. Tak ada ketamakan, tak ada keserakahan, tak ada yang bingung perihal pekerjaan. Semua orang saling berpeluh dan mengeluarkan tenaga agar kehidupan di pulau ini bisa berjalan dengan semestinya. Ada yang berladang, menjemur ikan, menenun kain, dan sebagainya. Dan aku ditugaskan sebagai nelayan mencari ikan ke laut untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Aku tentu saja tidak keberatan. Aku lekas berjalan perlahan, mengikuti irama hidup mereka yang sederhana. Setiap subuh, aku dan beberapa pria lainnya membentang layar ke tengah laut. Mereka jarang bicara, hanya isyarat mata dan anggukan kepala yang cukup untuk saling memahami. Laut di sini tenang, tapi ada kalanya berkabut dan dingin menusuk. Di sanalah, saat matahari mulai mengintip dari cakrawala, aku merasa benar-benar hidup, tidak lagi diburu bayang-bayang masa lalu. Aku telah benar-benar lupa kehidupan di Surabaya yang sesak. Mungkin perasaan inilah yang dialami mendiang ayahku dulu. Namun keadaan begitu tentu saja harus dipertahankan dengan aturan ketat. Selepas matahari terbenam, tak ada yang boleh berkeliaran kecuali pada malam-malam upacara atau pentas seni desa. Selain itu, hutan larangan di utara desa juga tak boleh dimasuki kecuali bagi para pemburu atau penebang kayu yang telah ditetapkan. Aku tentu saja tak keberatan. Bukan perkara besar yang harus dirisaukan. Aku sudah terlalu lelah mengejar dunia yang fana. Setidaknya di sini, orang-orang tak perlu bersaing agar bisa punya rumah megah atau membeli mobil baru. Semua orang bersatu padu dalam keramahan dan gotong royong. Namun, seperti kata orang-orang, kehidupan yang tampak tak ada masalah justru adalah biang masalah. Ketenanganku mulai terusik. Semua bermula dari istirahatnya kami dari melaut, tangkapan ikan yang melebihi dari yang dibutuhkan. 3 hari berturut-turut, pekerjaan kami hanyalah merapikan jala, membenarkan pancing, atau memperbaiki layar. Kala matahari mulai condong ke barat, Pak Amir, salah seorang nelayan, mengajakku mampir ke rumahnya. Lelaki tua itu melangkah gontai di atas pasir, lalu bergerak tenang di bawah rimbun pohon kelapa. Dari garis wajah dan rambut yang menipis, dugaanku ia usianya berkepala 6. Namun tubuh kurusnya tegap berisi, tak menunjukkan bahwa ia seorang lansia. Lelaki itu terus melangkah, bercerita tentang hari-harinya di laut. Kadang ia tergelak, kadang ia merenungi kawan-kawan yang hilang diterkam badai. Samar-samar aku merasa pernah melihatnya, tapi entah di mana. Aku memeras otak tapi berujung buntu. Ku tepis pikiran liar itu. Mungkin itu hanya perasaanku saja.
Ujung perjalanan singkat ini berakhir di rumahnya yang berada di sisi barat kampung. Berada di tengah-tengah di antara deretan rumah para nelayan lainnya, di depannya tergantung jaring yang dijemur serta satu dua kerang besar yang dijadikan hiasan dinding. Aku dipersilakan masuk. Sementara ia mulai menyalakan tungku untuk merebus air. Seperti rumah-rumah lainnya, rumah ini tak berlantai, hanya beralas pasir pantai. Aku menanti di ruang tamu yang sempit, duduk di kursi kayu tua yang sedikit goyah. Tak berselang lama, terdengar langkah kaki dari luar, lalu pintu terbuka. 3 orang lelaki melangkah masuk tanpa banyak bicara. Aku tahu siapa mereka, sesama nelayan sepertiku dan Pak Amir. Yang paling muda, awal usia 20-an, adalah Hamli, seorang lagi berbadan kekar dan berkumis tebal, usianya sekitar 40 tahunan. Orang-orang memanggilnya Yunus. Dan terakhir adalah Rudi. Usianya tak terpaut jauh di atasku. Kulitnya legam terbakar matahari dan rambutnya gondrong masai. Selama ini kami jarang berbicara lantaran beda perahu. Selain itu, tingkah mereka yang suka menyendiri membuatku malas untuk sekedar bertegur sapa. Namun kali ini, aku bersikap waspada. Mereka melangkah tanpa mengucap salam, tanpa sedikit pun melempar senyum. Rudi menghentikan langkah, menutup pintu, lalu berdiri di situ dengan sorot mata tak pernah lepas dari menatapku. Hamli dan Yunus meraih kursi, lalu duduk tepat di hadapanku, diam. Firasatku mengatakan bahwa orang-orang ini memiliki niatan jahat. Garis wajah mereka menunjukkan aura permusuhan yang terpendam, dan gelagat mereka tentu saja bukan sekedar mampir untuk minum teh. Aku menoleh, menatap Pak Amir yang berdiri di sudut dapur. Wajahnya yang tadi ramah mendadak dingin, sorot matanya begitu tajam menusuk jantung. Kala itulah aku tersentak sekejap saja. Aku langsung memaki di dalam hati. Aku mengenali wajah-wajah ini. Wajah orang-orang tempo hari yang bertingkah ganjil sewaktu aku tiba di desa ini. Wajah orang yang menggariskan jari telunjuk di leher. Wajah orang-orang yang menginginkan kematianku. Namun lebih dari itu, aku menyadari satu hal. Wajah mereka adalah wajah orang-orang hilang yang terpampang di poster di dermaga desa Tanjung Karang. Para nelayan yang menghilang puluhan tahun silam lenyap tersapu badai. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Bang Beben atau Ahmad bin Bella. Makin seru aja. Dan ini sudah mendekati akhir teman-teman ya. Sudah mendekati akhir nih. Gimana dalam kisah barusan ini. Ini kalau saya jadi ingat filmnya Leonardo DiCaprio nih. Yang ada di Pulau Impian ya. Judulnya apa tuh ya? Judulnya The Beach. Judulnya The Beach teman-teman. Jadi ini kayak pulau apa ya? Kayak pulau impian. Kayak surga. Nih jadi saya jadi ke bawah itu, tapi yang dialami oleh Keli ini awalnya ngeri banget nih, dia anyutin ke laut, terus diritual dikubur, tapi setelah itu dia merasakan kedamaian di pulau itu. Bener banget sih ya dalam kisah barusan. Kadang-kadang dunia ini bikin kita capek juga ya, berebut mencari harta dan lain-lain, kekuasaan bla 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 bla. Itu di pulau itu Keli merasakan kedamaian. Tapi kalau menurut saya hal yang seperti itu malah justru monoton ya. Bagi saya pribadi nih, apa yang ada di dalam kehidupan ini yang bergejolak ya, di dalam dunia yang memang fana ini, kita berlomba mencari rizki, kita menghidupi anak istri, mencoba membahagiakan keluarga, itu adalah bagian dari keseruan dalam hidup kalau menurut saya ya. Jadi bukan berarti kita harus kemaruk tuh untuk mencari harta di dunia ini, tapi paling tidak mencari rezeki itu kan ibadah, ya kan, membahagiakan anak istri ibadah, dan intinya kalau semuanya kita niatkan dengan nilai ibadah, pasti hidup itu akan terasa indah. Nah, ini gimana nih kelanjutannya nih kisah Keli ketika dia sudah merasa nyaman, tapi di endingnya ada 3 orang misterius yang mana dia pernah melihat, ternyata dia
pernah melihat, tapi bukan langsung, tapi digambar yang ada di desa Tanjung Karang, tempat dia pertama mau menyeberang ke pulau misterius itu. Wow, makin penasaran. Ingat teman-teman, ini udah menjelang ending nih, tinggal 2 part lagi. Kira-kira apa yang terjadi pada Klik dan apa sebenarnya sih yang ada di balik itu semua, di balik misteri di Laut Kalimantan. Oke, pokoknya jangan sampai ketinggalan untuk next episode. Buat Bang Beben, terima kasih banyak, keren pakai banget kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman terhibur ya semuanya ya, para pecinta penikmat horor misteri. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, tombol hype-nya jangan lupa juga di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.